Halo nakama, balik lagi di channel animeku. Sebelum pembahasannya dimulai, ada baiknya jika nakama menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya kami lebih semangat membuat video lainnya. Bicara soal anime dan manga One Piece memang tak pernah ada habisnya. Meski sudah bergulir ribuan chapter, namun Eiichiro Oda seolah tak pernah kehabisan ide untuk terus memberikan jalan cerita yang rumit, menarik, dan selalu membuat penasaran para fans. Beberapa karakter yang awalnya muncul sekelebat, kini menjadi karakter penting yang sangat misterius. Salah satunya adalah Joy Boy, sosok bersejarah yang ingin ditemui oleh Goldie Roger. Rupanya, di semesta One Piece, karakter Joy Boy ini punya peran yang sangat penting dalam sejarah. Nah, di video ini kami akan membahas teori tentang fakta dari Joy Boy. Joy Boy pernah meninggalkan sebuah pesan permintaan maaf yang ditunjukkan kepada Putri Duyung. Pesan itu terukir dalam sebuah poneglyph yang ditinggalkan di hutan laut. Dalam poneglyph tersebut, Joy Boy juga menuliskan, kapal Noah yang hampir jatuh menimpa Fishman Island adalah alat untuk membawa para manusia ikan ke permukaan. Kapal tersebut sengaja ia buat dengan bantuan Poseidon untuk mengangkat kapal tersebut ke permukaan. Hal ini menegaskan jika sejak dulu, para manusia ikan ini memang sudah bermimpi untuk bisa tinggal di atas permukaan laut. Namun, janji Joy Boy tersebut tak bisa dipenuhi hingga saat ini. Nama Joy Boy pertama kali disebutkan saat Luffy mengunjungi Fishman Island. Saat itu, mereka menemukan poneglyph yang ditinggalkan oleh Joy Boy. Fakta ini juga menjelaskan jika Joy Boy hidup di masa abad kekosongan atau 800 tahun lalu. Saat itulah, Joy Boy mendatangi Fishman Island dan membuat janji dengan Putri Duyung. Joy Boy sepertinya juga ikut dalam perang besar antara Ancient Kingdom dengan 25 kerajaan dunia yang bersekutu. Namun, belum jelas kelompok mana yang ia bela dalam perang tersebut. Namun, paling tidak, Joy Boy adalah sosok yang penting di masa kejayaan Ancient Kingdom. Hal ini dikuatkan dengan poneglyph yang salah satunya ditemukan di kerajaan Ryugu. Bahkan, bisa jadi, Joy Boy adalah raja dari Ancient Kingdom yang kalah dalam peperangan 800 tahun lalu. Perang tersebut berawal saat kerajaan dunia merasa iri dengan Ancient Kingdom yang memiliki teknologi yang sangat canggih pada masanya. Namun, jika Joy Boy benar-benar merupakan raja Ancient Kingdom, maka topi jerami yang ada di Marijoa bisa jadi merupakan mahkota miliknya. Topi jerami ini biasanya kita lihat sebagai salah satu ikon dalam serial One Piece yang tak pernah lepas dari kepala Luffy. Awalnya, topi ini merupakan milik Roger yang kemudian ia berikan kepada Shanks. Shanks lalu mewariskan topi tersebut kepada Luffy saat keduanya bertemu di desa Fusa di awal kisah One Piece. Awalnya, tak ada yang terlalu istimewa pada topi ini. Sampai akhirnya, Oda menggedorkan para fans One Piece dengan menampilkan topi jerami lainnya di bagian cerita Reverie. Dalam cerita tersebut, terlihat sebuah topi jerami berukuran besar yang disembunyikan di sebuah ruang kriogenik. Karena ukurannya yang besar, lalu beredar teori jika pemilik topi tersebut adalah seseorang dari ratusan tahun yang lalu, dan bisa saja, pemilik topi tersebut adalah Joy Boy. Di penghujung 2019, penggemar One Piece kembali diguncang dengan fakta bahwa Joy Boy adalah orang yang meninggalkan harta karun One Piece. Di manga edisi 967 disebutkan, harta tersebut ia tinggalkan di Pulau Laugh Tale. Namun, saat Roger dan yang lainnya tiba di pulau tersebut, mereka justru tertawa saat menemukan harta karun Joy Boy. Hal ini juga yang membuat para penggemar menjadi gregetan karena penasaran, seperti apa harta karun yang ditinggalkan Joy Boy. Bahkan, saking hebatnya harta karun tersebut, Roger sempat berkata, ia ingin hidup di zaman Joy Boy dan bertemu dengannya. Sebab, kisah Joy Boy menurutnya sangat menarik.
Salah satu hal yang mengganjal soal sosok Joy Boy adalah ucapan Kozuki Oden yang menyebut Joy Boy akan segera kembali. Namun, dari fakta-fakta yang dipaparkan sebelumnya, Joy Boy diketahui hidup sekitar 800-900 tahun yang lalu. Apalagi, satu-satunya buah iblis yang memungkinkan perjalanan waktu hanya dimiliki oleh Kozuki Toki. Tapi, bagaimana cara ia kembali? Lantas, muncul teori bahwa Joy Boy sebenarnya bukan nama orang, namun sebuah gelar. Sehingga, siapapun bisa menjadi Joy Boy, termasuk mendapatkan warisan kekuatannya. Hal ini mirip dengan Poseidon, yang merupakan julukan bagi putri duyung yang mampu mengendalikan si King yaitu Shirahoshi. Joy Boy bisa jadi merupakan sebutan bagi seseorang yang memiliki kemampuan tertentu. Apalagi, jika dilihat dari legenda di Fishman Island, disebutkan akan ada seseorang yang membimbing Poseidon menggunakan kebaikannya. Sosok ini, kemungkinan besar adalah Joy Boy di masa sekarang. Jadi, kemampuan yang dimiliki penerus Joy Boy tentu harus bisa membuatnya bekerja sama dengan Poseidon. Selain itu, untuk bisa menjadi Joy Boy, jika ini benar-benar sebuah gelar bukan tidak mungkin ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti halnya untuk menjadi Poseidon. Banyak yang menduga, nantinya penerus Joy Boy ini akan berhubungan dengan keluarga Klandi. Roger pernah menyebut, ia menunggu seseorang dari Klandi, dan itu bukan Teach. Misteri tentang Klandi yang begitu rumit itu juga disinggung oleh kelompok Roger. Siapa sebenarnya yang ditunggu atau siapa kekuatan besar tersebut? Sudah jelas kalau itu adalah Luffy dan seluruh krunya. Pulau manusia ikan memiliki keterkaitan dengan abad yang hilang. Wilayah tersebut dijanjikan oleh Joy Boy untuk diangkat ke daratan, tapi sayangnya Joy Boy tewas sebelum dia melaksanakan janjinya. Banyak spekulasi beredar, Luffy akan jadi orang yang menyelesaikan janji tersebut. Dan berkat Whitebird, Poseidon tumbuh dengan aman dan tentram. Hal tersebut ada kaitannya dengan takdir Luffy, di mana Luffy diperkirakan merupakan orang yang dinantikan oleh Joy Boy untuk meneruskan janjinya. Di chapter 972 kemarin, Oden sempat menjelaskan bahwa akan ada satu kekuatan besar yang muncul. Kekuatan tersebut akan menghancurkan semua hal, termasuk Kaido dan Orochi. Keluarga Kozuki pun sebenarnya menutup perbatasan wilayah Wano dengan alasan mempersiapkan diri untuk menyambut kekuatan tersebut. Di chapter sebelumnya pun Im sama terlihat begitu gusar melihat berbagai poster dengan Klandi, termasuk Luffy. Sehingga, bisa diartikan jika lawan yang harus dihadapi oleh Him sama selanjutnya setelah Joy Boy adalah Monkey D. Luffy. Dengan kekuatan yang masih misterius, tentunya sangat sulit bagi Luffy untuk menghadapi Im sama nanti. Tapi, seperti yang kita lihat, perkembangan kekuatan Luffy terus bertambah. Bisa jadi, ketika berhadapan dengan Im sama, kekuatan Luffy sudah mencapai puncaknya. Nah, kalau teori Joy Boy Raja dari Ancient Kingdom, dan rival dari Im sama benar, maka pertarungan dengan Im sama menjadi pertarungan yang dahsyat. Karena pertarungan ini akan melibatkan orang yang memiliki nama di, termasuk Monkey D. Dragon yaitu ayah dari Luffy, yang merupakan pemimpin dari organisasi revolusi, yang bertujuan untuk membongkar kebusukan pemerintah dunia, maka hal ini akan membuat Dragon ikut berpartisipasi dalam perang tersebut. Dan jangan lupa juga Garp, ia sangat membenci Tenryubito, dan pernah mengatakan Tenryubito itu adalah sampah. Pada saat Garp dipanggil untuk kenaikan jabatan, dia menolak kenaikan jabatan tersebut, karena ia tidak suka diperintah oleh pemerintah dunia. Maka Garp akan ikut berpartisipasi melawan Im sama. Nah, pertarungan ini adalah pertarungan yang sangat epik, di mana ada reuni keluarga, yaitu keluarga dari Luffy, Dragon, dan Garp. Nah itu tadi teori tentang Joy Boy, bagaimana menurut Nakama? Jika Nakama mempunyai pendapat lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, dan terima kasih.